Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget sama tim dari Bukalapak yang memberi kesempatan untuk share di sini. Ini adalah visi kita yang baru untuk 2017 kemarin sampai 2020, yaitu bringing the best Indonesian hospitality to the world. Persaingan kan di mana-mana di airlines itu, kalau beli pesawat semuanya bisa beli pesawat. Airbus, Boeing, yang modern-modern. Tapi untuk bersaing apa sih yang harus kita miliki lagi? Nah, kita baru terus waktu 2000, nanti saya akan coba sampaikan, kita baru memilih Indonesian Hospitality, yaitu keramah tamahan Indonesia. Nanti ada hubungannya dengan apa yang kita share di sini yang kita perlukan ya. Nah, ini mungkin saya ingin share kenapa service itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ada banyak ininya dari tahun ke tahunnya. Jadi dulu kalau saya mau share, mungkin ini supaya tidak terjadi lagi di perusahaan-perusahaan. Sebelum 2005, Garuda itu sangat menekankan ke operation. Jadi ada direktorat atau departemen itu hanya departemen operation yang biasanya dipimpin oleh pilot, kemudian departemen SDM untuk sumber daya manusianya, kemudian departemen marketing, kemudian departemen teknik. Itu aja yang dipimpin oleh insinyur biasanya kalau teknik. Nah, kemudian kita tahu kondisinya dari tahun ke tahun Garuda selalu merugi terus. Merugi itu ada karena tidak ada penumpang, tidak ada orang datang. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2005 dibentuklah Direktorat Service. Jadi sejajar dengan unit-unit lainnya. Kemudian 2006 service itu ternyata bisa diukur di airlines. Jadi waktu diukur oleh Skytrax, kita tuh namanya bintang 3. Jadi dia ada bintang, dimulai sebenarnya di bintang 2 nggak ada. Kemudian di 2009, nah di 2009 lah kita titik tolaknya di dalam layanan Garuda Indonesia. Jadi di 2009 kita melaunching yang namanya Garuda Indonesia Experience. Di 2017 atau 2015 kita mendapat 5 star, itu sebenarnya tidak serta-merta dapat 5 star itu. Tapi perjalanannya dari 2005, jadi 10 tahun untuk membangun servis itu sendiri. Nah itu ini share-nya mengenai bagaimana membangun servis itu sendiri. Sampai akhirnya di Garuda mendapatkan 5 star, satu di antara 10 airlines di dunia yang mendapatkan 5 star. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini khusus 2016 ada survei kepada kurang lebih, ini banyak seluruh dunia. Kita mendapatkan award adalah The Most Loved Airline di 2016. Ini semata-mata ternyata perhitungannya atau penilainya adalah karena awak kabin kita. Awak kabin kita di sini. Kemudian ini The 5 Star dan The Best Cabin Crew juga kita peroleh 4 kali berturut-turut. Biasanya di awardnya di Paris dan di London, gantian tiap tahunnya. Oke. Nah inilah service daripada Garuda Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau mau ada sesuatu yang kita jual harus ada yang uniknya di sini. Nah service di Garuda Indonesia kita gampang sebenarnya. Karena kita orang Indonesia sudah punya modal keramah tamahan kita. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah tinggal ditambah masalah safety-nya saja itu kita bisa bangun di airlines. Sehingga dengan keramah tamahan Indonesia, kita lihat di sini, kita pengen bahwa kalau orang masuk ke pesawat, umpamanya kalau kebetulan adik-adik atau rekan-rekan sekalian terbang dari yang udah jauh, umpamanya di Belanda, masuk ke dalam pesawat, sudah perasaan masuk pesawat tuh sudah rasa Indonesianya ada gitu. Di dalam pesawatnya, desainnya, segala macamnya itu ada Indonesianya. Nah ini keinginan kita adalah itu, bahwa Indonesian merasa dia di rumah sendiri. Saya sudah tiba di Indonesia gitu ketika masuk ke dalam pesawat kita. Jadi di dalam pesawat kita mungkin kalau diperhatikan kursinya, dindingnya, itu semuanya adalah menggunakan etnik-etnik dari Indonesia. Mungkin nggak sadar kalau kita lihat di pesawat, dividernya itu adalah gambar dari gedek. Kemudian ada anyam-anyaman, kemudian ada juga batik di seatnya itu, di fabriksnya, materialnya itu dari batik. Tapi memang nggak gitu kelihatan karena kita pengen Indonesian yang modern di dalam
kabin pesawat. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin ini yang saya mau share. Jadi kalau service di Garuda dimulai dengan 2009, kita melihat bahwa end to end kita bisa mapping end to end layanan Garuda itu kita bagi menjadi 5. Pre-journey itu ketika orang-orang baru scanning aja mau terbang kemana baru pre-journey, jadi masih belum membeli tiket. Kemudian pre-flight adalah ketika sudah di bandara. Kemudian in-flight ini adalah touch yang paling banyak antara seorang frontline dengan customernya. Itu ada di sini. Kemudian post-flight ketika sudah landing. Kemudian post journey adalah customer loyalty-nya. Kemudian ada yang special focus kita namakan. Nah, semuanya ini dari titik-titik ini ada 28 touch points-nya. Inilah yang harus kita perhatikan satu persatu. Benar-benar satu persatu. Dan di sini dipegang oleh satu orang semuanya. Jadi mulai dari yang pertama tadi website. Kita juga punya call center ada di site-nya ada di Bandung dan ada di Semarang ya, di Semarang. Nah, sales office mungkin saya share juga di Senayan City, kita punya namanya galeri. Sehari itu 400 yang datang di tahun 2013. Sekarang yang datang itu hanya seperempatnya satu hari. Hanya 100 orang yang datang ke sales office ini. Karena semuanya pindah ke web ini, ke online travel agent ya semuanya. Itu mendadak naik 30% lewat online penjualan kita. Jadi ini sales office. Tapi walaupun demikian, tetap ada golongan-golongan yang lebih suka datang ke kantor penjualan. Dia tinggal ngomong, saya mau ke Denpasar jam 7, harganya berapa? Ini saya bayar pakai kredit card, udah gitu. Jadi dia nggak perlu searching-searching lagi. Kemudian ini biasa, rekan-rekan sekalian, ini di airport. Mungkin nanti ada kesempatan memperhatikan ini ada customer service-nya, check-in service. Nah ini juga check-in service ada di airport, ini 2009. Kita fokus di sini. Sekarang kita ya tetap fokus karena masih ada orang yang pengen dilayani. Tapi pada kenyataannya sudah 40% sudah menggunakan online check-in. Walaupun masih ada hambatan di kita bahwa ada aturan pemerintah yang mengharuskan printed boarding pass. Keharusan itu. Tapi sekarang di 2017 terakhir kemarin printed boarding pass sudah nggak ada lagi. Jadi boleh menggunakan di handphone smartphone kita. Nah kemudian ini, kalau adik-adik sekalian kan suka kalau terbang paling lama beli ini kan bisa beli sebentar dapat tiket, ini juga check-in bisa ini. Nah ini kan nggak bisa diwakilkan. Memang harus secara fisik penumpang, kemudian awak kabin itu berinteraksi. Ini adalah di sini dan mulai dari tempat duduknya, kemudian barang-barang yang di dalamnya, kabinnya, kebersihannya, semua ada di sini, toilet, ada jualannya, cabin service-nya, ini. Nah, inilah yang dinilai oleh Skytrax yang kita mendapatkan bintang 5 di setiap airlines. Nah, ini post flight ini biasa ketika datang, yang ini juga customer loyalty kita mungkin sudah ada yang menjadi anggota Garuda Miles ya. Saya ingin share juga sedikit, ini yang kita lakukan di 2009. Kemudian di 2016 tentunya ada perubahan-perubahan. Tadi orang sekarang kan pastinya berbeda dengan orang zaman dulu yang di tahun 2009. Nah kita lihat di sini, ternyata setiap orang itu menginginkan seperti ini. Dia pengen lebih mudah, lebih cepat, dapat dipercaya, dan keramah tamahan, dan dia pengen sekali di care daripada frontline. Jadi inilah yang menjadi fokus kita, values yang kita kembangkan saat ini. Selain daripada yang hal-hal yang kita sudah miliki. Memang ini tidak bisa timbul gitu aja, akan dilatih terus. Sehingga akhirnya penumpang akan merasa nyaman, kemudahan, dan merasa diperhatikan. Oke, nah ini dari semuanya itu akhirnya menjadi seperti ini, yaitu untuk kita beda-bedakan antara layanan di first class, business class, dan economy class. Kita hanya ke Eropa yang ada first class-nya. Ada tema-tema yang setiap kelas kita harus bangun. Jadi katakan awak kabin, pramugari, kita latih dari awal, dia starting dari economy class di sini. Pendidikannya 4 bulan atau 5 bulan. Dia kita latih di sini terus, jika sudah melalui seleksi yang cukup kuat ya untuk mendapat
bisa di bisnis. Kemudian terakhir akan menjadi awak kabin first class. Oke, karena tadi saya pikir yang paling penting, yang paling touch, yang paling banyak adalah di kabin. Sehingga ini saya mau sampaikan bahwa inilah orang-orang ataupun pembagian tugas di dalam awak kabin. Jadi saya nggak tahu, mungkin biasanya sih awak kabin sekarang ini 2 tahun, 3 tahun bekerja keluar. Terus terang saat ini susah sekali mencari awak kabin di Garuda Indonesia. Awak kabin yang sesuai zaman dulu. Karena profesi awak kabin kelihatannya sudah bukan menjadi profesi yang favorit lagi. Mungkin di Bukalapak lebih favorit kali ya. Ini kita benar-benar gerilya mencari awak kabin. Ini contoh ya di Jogja, karena di Jakarta sudah nggak ada lagi. Ada keluar di web, kita undang datang hari Sabtu gitu, yang datang cuma 40. Itu 40 mungkin 40-nya nggak keterima semua, karena nggak sesuai. Oke, diulang lagi bulan depan. Yang datang 40 orang-orang itu lagi juga. Akhirnya kita coba di Jogja, di Bandung, di mana-mana buka rekrut. Di Jogja dibuka, diumum pakai koran, pakai radio, apa segala macam, sosmed. Datang memang sekitar cukup banyak sih, 1000-an memang yang datang. Tapi akhirnya yang dapat masuk hanya sekitar 60-an karena dapat 2 kelas aja. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya enggak seperti zaman dulu, karena dulu saya pernah di 2005-an itu mencari awak kabin lebih gampang. Datang 40 itu mungkin 30 memenuhi syarat semua. Tingginya cukup, badannya bagus, jalannya bagus, semuanya bagus lah itu ininya. Jadi 30. Kalau sekarang benar-benar problem buat kita untuk mendapatkan awak kabin. Walaupun kriterianya agak diturunkan sedikit dari segi fisik. Kalau dulu ada tim yang pemeriksa, lihat mukanya ini kelihatannya nggak ada jerawat, halus bakal nggak ada, kemudian mata bagus semua, tinggi 160 kalau pramugari zaman dulu, bisa masuk. Nah sekarang tinggi badannya rata-rata ada banyak yang ternyata 159. Akhirnya karena konsultasi dengan Dinas Kelaikan Penerbangan, 158 kita diizinkan. Akhirnya grade-nya kita turunkan menjadi 158. Jadi inilah yang paling tinggi di awak kabin itu ada namanya FSM, Flight Service Manager. Ya ini yang jabatan yang paling tinggi yang menentukan layanan di atas pesawat. Kemudian untuk first class, khusus first class kita punya chef. Ini ada di first class-nya. Kemudian ada maitre de cabin juga, ini koordinator untuk layanan. Kemudian untuk business class ini chef juga sebenarnya, tapi kita sebut manager cuisine. Ini yang masih junior. Kalau ini seragamnya agak beda, ini seragam explore yang hanya ada di Indonesia Timur. Biasanya explore yang baling-baling, yang pakai baling-baling ya. Ini bagaimana awak kabin itu mulai kita terima, kemudian kita latih. Tentunya karena kita terbang ke internasional, kita juga standarnya harus internasional, trainingnya juga. Jadi kita juga terdiri dari beberapa kewarganegaraan. Kita ada sekitar 100 orang Jepang, warga negara Jepang, Korea dan Cina. Mereka dilatih di sini. Jadi latihannya sekitar 6 bulan. Jadi latihan secara fisik, ini classroom, ini latihan kita namakan wet drill. Wet drill artinya pesawat yang masuk ke dalam laut, kemudian mereka masuk sini semua, dibuat gelap dan dibuat ombak, kemudian membantu menyelamatkan penumpang. Kemudian ini latihan untuk jalan, ini latihan surfingnya. Nah ini yang tadi layanan itu memang dari awal sampai akhir harus dijalankan dengan baik. Ini khusus di dalam pesawat. Di dalam pesawat juga setiap awak kabin itu punya tugas masing-masing. Dia diatur dipimpin oleh FSM-nya, Flight Service Manager. Jadi mulai dari sini, ya dia masuk pesawat, kita namakan ini Journey Experience 1. Ini from this moment. Jadi ini benar-benar
si awak kabin semua harus sadar bahwa ini JE1 ngapain aja semua. Jadi umpamanya di awak kabin ada 16 orang, setiap orangnya harus punya tugas masing-masing di Journey Experience 1 ini. Mulai dari menyambut penumpang, kemudian mempersiapkan minum, welcome drink, mempersiapkan majalah dan segala macam. Kemudian ini ada Journey Experience 2, ketika dia sudah mempersilahkan semua penumpang masuk ke masing-masing seatnya. Kemudian Journey Experience 3, kemudian Journey Experience 4, Journey Experience 5, 6, 7, 8 sampai dia landing kembali. Nah, ini saya ingin menyampaikan, menggambarkan bahwa service itu memang bisa kita pelajari, bisa kita pilah-pilah, bisa kita bagi-bagi untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Jadi Journey Experience ini setiap penumpang mulai masuk, duduk, makan, tidur, kemudian bangun, kemudian siap akan disembak, turun pesawat, dia harus merasakan experience ini seperti apa. Ini mungkin lebih rumit lagi kalau kita memikirkan in-flight meal-nya, in-flight service-nya, memikirkan makanannya seperti apa, piringnya seperti apa, sendoknya seperti apa, itu gimana layanan awak kabinnya. Nah ini tadi bisa dibagi seperti ini, naik pesawat, di dalam pesawat, kemudian ketika akan turun. Nah ini mereka benar-benar dilatih, setiap orang dilatih untuk melakukan ini semua. Jadi saya ingin ini aja share bahwa layanan itu bisa dilatih kepada setiap orang. Untungnya orang kita tadi seperti saya sampaikan punya keramah tamahan tuh sudah bawaan. Kita lihat kalau di Singapura ataupun di Korea, mereka punya masalah di dalam melatih awak kabin. Kalau kita tidak ada masalah, terutama melatih senyum. Di kita nggak ada masalah melatih senyum. Awak kabin kita duduk 24 orang satu kelas, suruh senyum lah, semuanya 24 bisa senyum dengan tulus. Nah ini keuntungan di kita, makanya kenapa Indonesian Hospitality itu kita bisa angkat untuk ke ini. Oke, yang ini, nah ini hasil dari itu semua adalah kita mendapatkan ini. Kita adalah nomor 1 awak kabin di dunia. Saat itu diterima di Paris ya ini. Kita yang terakhir di 2017. Ini kita terima yang keempat dari 2014 2017. Dan ini memang kalau yang ini memang urut-urutannya. Kita lihat bahwa kelihatan bahwa inilah Airlines Asia semualah yang begini ya. Asia, ANA, Asia, Eva, Thai, Singapura. Ini kalau Qatar bagus, ternyata 20-30% juga orang Indonesia yang di sini. Di tempat lain juga akan banyak orang Indonesia. Dan ini adalah 10 airlines yang mendapatkan bintang 5 yang diurutkan secara abjad ya. ANA, Asiana, Cathay, Etihad, Eva. Ini secara abjad seperti ini. Mungkin cukup waktunya dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Buka aja Bukalapak.